di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000 Rp750.000 aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, laponnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya, untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Kita Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterapkan? Mungkin namanya 6 syuhada. Enam syuhada Iya, itu, 6 syuhada dipasang di sini, 6 syuhada. Bipali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bipali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan Masya. masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh lihat tuh masjidnya, tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita, Masya Allah, masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja dari rekeningnya di bawah, terlihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Moga-moga Allah menganugerahkan keimanan ya, kesehatan dan rasa cinta kepada penonton Pesantren Colali, sehingga dengan keimanan dan kesehatan dan rasa cinta itu kita mengarungi kehidupan yang fana, al-hayatul faniyah. Moga-moga kita bisa menyeberang dengan selamat menuju al-hayatul baqiyah, kehidupan yang kekal abadi dan tidak mati lagi. Kita akan bahas Anas Urbaningrum yang sangat kontroversial, bebas hari ini dari Lembaga Permasyarakatan Sukamiskin Bandung setelah menjalani hukuman selama 8 tahun karena divonis hakim kasus korupsi dan pencucian uang yang awalnya dihukum 7 tahun terus kemudian dia mengajukan PK, bukan PK, kasasi ke Mahkamah Agung. Di Mahkamah Agung sudah menanti Artijo Alkosar yang terkena galak terhadap para koruptor. Malang sekali Anas Urbaningrum ingin mengurangi hukuman, dikurangi, ditambah 2 kali lipat menjadi 14 tahun. Karena Artijo tahu yang dihadapi adalah seorang koruptor. Bekas Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Tetapi kubu Anas tidak mau menyerah. Ya, ketika Artijo Alkosar tidak lagi di Mahkamah Agung, dia mengajukan PK, peninjauan kembali. Dan 2 tahun kemudian vonis dari hakim MA itu turun, didiskon ya, dari 14 tahun didiskon 6 tahun menjadi 8 tahun, dan dia bebas hari ini. Sekarang tanggal 11 April hari Selasa, katanya bebas jam 2 siang. Saya rekaman ini jam 8.30 pagi waktu Parung. Dan dia diuntungkan dengan
tidak adanya lagi Artijo Al-Qotsar, dia dapat diskor sampai 6 tahun. Tetapi kasusnya inilah yang jadi masalah. Ya. Kasus tentang korupsi di beberapa proyek, termasuk dia mendapatkan gratifikasi dalam proyek kompleks olahraga nasional itu ya, Hambalang, dan juga proyek-proyek lain. Salahnya dia berkawan dengan Nasaruddin yang juga masuk penjara ya. Itu dua-duanya orang Demokrat. Tapi masuk penjara dari Demokrat bukan hanya Anas ketua umumnya, tapi juga Angelina Sonda. Tadi kalau Nasaruddin bendahara ya kan, bukan hanya Angelina Sonda yang kena 10 tahun dan Nasaruddin yang juga dihukum berat, tapi juga ada Andi Malarangeng yang sekarang justru kembali ke Partai Demokrat ya setelah menjadi narapidana. Andi Malarangeng ya, terus siapa lagi itu, luar biasa. Kita kembali ke Anas ya. Anas Urbaningrum katanya mau disambut dengan ribuan pendukungnya, ya tentu pendukung dari Partai Kebangkitan Nusantara atau anak-anak HMI lah kira-kira begitu ya. Paling motornya HMI Bandung tuh di jalan Sabang apa di jalan apa itu, HMI cabang Bandung. Saya pernah ikut di situ ya, pelatihan utusan dari HMI cabang Ciputat, ikut bukan advance apa ya, intermediate training gitu. Dan konon di situ saya jadi peserta terbaik dari utusan dari Jawa Barat itu dulu. Jadi tampaknya HMI Connection itu akan menyambut atau menjadi motor dari sambutan terhadap Anies yang akan bebas. Tapi menurut saya ini masalahnya masuk penjaranya karena uang ini, karena korupsi, bukan karena perjuangan ideologi politik. Itu problemnya. Susah saya mau belainnya. Saya mau belainnya susah. Gitu. Ayam fatwa almarhum bolak-balik masuk penjara, tapi karena dia melawan Soeharto, ya kan? Atau Tony Ardi, itu kemana Tony Ardi itu? Tapi kalau masuk penjara karena kasus gratifikasi karena korupsi, itu berat itu buat seorang partai politik. Masuk penjara bukan karena keyakinan politiknya. Beda dengan Syahganda kemarin masuk penjara, ngeritik Jokowi, Anton Permana, beda. Lebih terhormat dia keluar dari penjara itu juga. Namanya makin harum. Kalau yang diperjuangkan itu yang bercorak ideologis gitu. Tapi kalau pencurian atau gratifikasi atau pencucian uang, lah itu problemnya Anies. Problemnya Anas itu. Dan sekarang mungkin dia akan mencoba. Ya memang nggak ada orang yang bersih di Indonesia ini, orang-orang partai. Ya. Dia mungkin merasa seperti itu. Saya juga pengen, kata Anas Urbaningrum ya, saya juga punya hak untuk berkarya di bidang politik. Ini negeri-negeri saya, ya mungkin begitu. Tapi sejarah mencatat ya, masuknya Soekarno, di penjaranya Soekarno, diadilinya Soekarno tahun 30-an, dan kemudian masuk di penjara Bancai di Bandung, itu karena perjuangan politik menentang kapitalisme, mencoba merubuhkan ya kan sistem kolonialisme di Indonesia untuk membela rakyat nasib pribumi. Keberpihakannya jelas, membela orang-orang yang terjajah melawan para penjajah kan gitu. Sehingga dihukum 3 tahun atau dibuang ke Flores, dibuang ke mana itu, ke Bangka, ke Bangka kemana ya, ke Banda Naire kalau nggak salah ya, ke Banda bukan ya. Jadi beda sekali ini. Anas masuk penjara itu bukan karena keteguhan dia sebagai ideolog. Dia dapat duit yang bermiliar-miliar sehingga hakim
memutuskan untuk dia mengganti uang pengganti, ya. Di samping penjara juga uang pengganti senilai, kalau tidak salah ingat saya, 57,59 miliar dan 2, sekian juta dolar gitu loh. Lah itu kan, itulah cacat riwayat politik dari Anas Urbaningrum, itu problemnya. Jadi terus kalau disambut itu ya untuk apa? Ya nggak apa-apa sih, untuk menggembirakan hati Anas Urbaningrum. Tapi dia di penjara itu bukan seperti Nelson Mandela yang kemudian menjadi presiden Afrika Selatan setelah dia bertahan di penjara 27 tahun. Bukan karena menerima uang di penjara itu, Nelson itu. Tapi dia mencoba meruntuhkan sistem apartheid, ya, sistem pembedaan warna kulit di Afrika Selatan. Dia melawan sistem yang disokong oleh orang-orang kulit putih itu dan menindas orang kulit hitam. Nah, Nelson Mandela bagian dari orang kulit hitam, dia ingin meruntuhkan sistem yang merendahkan orang karena perbedaan warna kulit, karena perbedaan ras. Dia di penjara. Soekarno di penjara kemudian jadi presiden. Tapi asal usul dia penjara, Nelson Mandela karena perjuangan politik, sama dengan Soekarno perjuangan politik. Tapi kalau Anas Urbaningrum karena pertikaian internal Partai Demokrat yang seolah-olah SBY tidak rela. Anas kemudian setelah menjadi ketua umum Partai Demokrat akan menjadi RI 1, mungkin begitu. Jadi ada persoalan yang sangat berbeda coraknya, nuansanya, dan pilihan-pilihannya yang bukan ideologis ketika Anas itu masuk penjara. Dan inilah yang akan diperingati seorang tokoh muda yang diimajinasikan akan menjadi RI 1 dulu melalui Partai Demokrat, kemudian tiba-tiba dengan takdir Allah, ya, impian-impian itu yang dibangun oleh Anas Urbaningrum dan kawan-kawannya itu seperti rumah kartu yang kemudian berada rumah kartu itu di tepi pantai dan kemudian rubuh karena belayan angin pantai yang sangat halus dan sentuhan dari air pantai yang sangat halus, rubuh. Cita-cita besar menjadi orang yang terkemuka sebagai presiden di negeri ini. Dan tampaknya perjalanan atau pendakian itu sangat terjal karena dia membawa beban sejarah yang luar biasa. Tapi setidak-tidaknya setiap orang itu punya masa lalu, termasuk Anas Urbaningrum punya masa lalu, saya punya masa lalu, Anda punya masa lalu. Setiap pemuda punya masa lalu. Dan biasanya masa lalu tidak ada yang seputih kapas. Dan saya lebih suka melihat masa depan seseorang daripada masa lalunya. Saya lebih suka melihat masa depan seorang Anas Urbaningrum daripada masa lalunya. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber. Tertua di semesta fasbir sobrun jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
bersama.